Oke, dah on nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang pengantar ilmu hukum. Enjoy your watching. Halo teman-teman, kali ini saya akan membawa materi tentang pengantar ilmu hukum. Nah, sekarang kita akan membahas pengantar ilmu hukum yang meliputi definisi, kedudukan, tujuan, dan fungsi. Yang pertama, definisi. Definisi pengantar ilmu hukum atau PIH yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar, introduction atau inleading dalam mempelajari ilmu hukum. Istilah pengantar ilmu hukum yang sering disingkat PIH pertama kali lahir dan dipergunakan di Indonesia sejak berdirinya Perguruan Tinggi Gadjah Mada di Yogyakarta tanggal 13 Maret 1945. Kemudian ada pengertian ilmu hukum dan hukum. Ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khususnya mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk manifestasinya. Ilmu hukum sebagai kaidah, ilmu hukum sebagai pengertian, dan ilmu hukum sebagai ilmu penyataan. Kemudian, hukum adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum juga mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Kemudian ada pula pengertian hukum menurut para ahli. Yang pertama menurut Abdul Qadir Muhammad. Hukum ialah segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya. Yang kedua, menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan, perintah, dan larangan yang mengurus tata tertib kehidupan masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat. Yang ketiga, menurut Immanuel Kant, hukum itu ialah peraturan mengenai kemerdekaan kehendak. Dan yang keempat, menurut Leon Duguid, hukum ialah aturan tingkah laku anggota masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama. Selanjutnya ada kedudukan hukum. Kedudukan hukum atau kedudukan pengantar ilmu hukum merupakan dasar bagi pelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum. Sedangkan kedudukan dalam kurikulum Fakultas Hukum adalah sebagai mata kuliah dalam keilmuan. Nah, memperbincangkan kedudukan ilmu hukum terhadap ilmu lainnya berarti mempertanyakan apa ilmu hukum dapat dikatakan sebagai ilmu atau bukan. Selanjutnya ada kedudukan hukum. Jadi, apakah ilmu hukum adalah sebuah ilmu? Menurut B. Arif Sidarta, ilmu menyandang dua makna, yakni sebagai produk dan sebagai proses. Sebagai produk, ilmu adalah pengetahuan yang sudah terkaji kebenarannya dalam bidang tertentu dan tersusun dalam suatu sistem. Sedangkan sebagai proses, ilmu menunjukkan pada kegiatan akal budi manusia untuk memperoleh pengetahuan di bidang tertentu secara sistematis. Nah, ada beberapa syarat
bahwa sesuatu itu dapat dikatakan sebagai ilmu. Yang pertama, ilmu itu harus mempunyai sebuah objek kajian. Yang kedua, ilmu harus mempunyai metode. Yang ketiga, ilmu itu harus sistematis. Dan yang keempat, ilmu harus bersifat universal dan berlaku umum. Ada pula tujuan hukum. Tujuan hukum adalah untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Tujuan hukum juga yaitu menjamin keseimbangan dalam hubungan antar anggota masyarakat, menjaga kepastian hukum, dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri. Adapun tujuan hukum menurut pendapat ahli, yaitu Purnadi dan Suejono Sekanto. Tujuan hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi. Dan ada pula menurut Van Kant, hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Dan yang terakhir, ada fungsi hukum. Fungsi hukum yang pertama yaitu sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Yang kedua, fungsi hukum sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Yang ketiga, fungsi hukum sebagai alat penggerak bangunan. Dan yang keempat, fungsi hukum sebagai alat kritik. Baik, itulah beberapa materi yang saya sampaikan, yang saya bahas mengenai tentang pengantar ilmu hukum. Baik, saya akhiri pembahasan ini dengan mengucapkan permohonan maaf apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata yang belum disempurnakan. Saya siap menerima kritikan maupun saran dari teman-teman sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.